Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Kesaktian Pancasila, lahirnya Pancasila. Perkenalkan, nama saya Anan Pasca Ninggolan, NIM 191300016 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan implementasikan beberapa percobaan dari filter digital, yaitu ada VIR dan IIR. Tapi di sini saya akan mencoba hanya untuk VIR dan sedikit cerita di mana VIR dan IIR itu merupakan aplikasi memproseskan sinyal digital. Nah, ini adalah sebuah filter. Nah, di mana dari kepanjangan dari VIR dan IIR ini, VIR itu merupakan singkatan dari Finite Impulse Response, yang berarti dia terbatas. Nah, jika diartikan bahwa itu impulsnya telah dimasukkan, misalnya satu nih, diikuti oleh banyak sampel 0 akan selalu keluar setelah satu melewati garis penundaan filter. Nah, kenapa filter ini disebut terbatas? Karena VIR ini kurangnya adanya kurang umpan balik. Nah, jadi dia nggak ada umpan balik yang memastikan bahwa respon impuls ini akan terbatas. Nah, inilah mengapa VIR itu disebut sebagai filter umpan balik. Nah, tapi ketika umpan balik digunakan, responnya terbatas dalam kasusnya si filter. Jadi sekarang itu apa nih IIR? Karena kita nggak akan mensimulasikan IIR, hanya mensimulasikan VIR. Jadi alternatif untuk si VIR ini, karena dia tadi terbatas dan tidak adanya umpan balik, maka digunakanlah filter IIR atau infinite. Nah, output berdering tanpa batas waktu ketika sebuah impuls dimasukkan jika filter IIR. Nah, baik VIR dan IIR itu ada keuntungan dan kekurangannya sendiri. Nah, keunggulan VIR ini lebih banyak daripada kerugiannya. Dan penggunaannya juga luas daripada IIR, karena IIR ini kan hanya merupakan solusi dari VIR. Nah, keunggulannya VIR ini dia untuk mendesainnya lebih mudah dalam fase linear. Dan juga VIR ini gampang dipasang, dan perhitungan VIR ini di semua sistem mikroprosesor seperti DSP dan sebagainya itu bisa lah tanpa merusak fasenya. VIR ini juga gampang dipasang seperti yang tadi itu. Baru ada laju sampel. Nah, ini bisa meningkatkan laju ataupun menghilangkan beberapa perhitungan sehingga meningkatkan efisiensi dari si sinyal digital. Bisa juga di matematika fraksional sederhana seperti implementasi sederhana digunakan filter VIR juga. Nah, bedanya ini seperti tadi, bedanya kan IIR ini cuma merupakan solusi dari si VIR. Nah, si VIR dan IIR ini namanya juga filter, berarti dia digunakan untuk menyaring sinyal atau menyaring dari sinyal-sinyal acak atau sinyal noise atau random dalam memproseskan digital. Misalnya dalam rentan sekian dia ada yang mau dilewatkan atau yang cuma berfrekuensi tinggi ataupun yang rendah. Nah, si IIR ini bergantung pada input dan output, sedangkan VIR kan hanya bergantung pada si input. Nah, sedang si IIR ini juga tidak stabil dibandingkan VIR. Lalu IIR ini membutuhkan lebih banyak memori daripada si VIR. Berbeda dengan si VIR, dia hanya membutuhkan sedikit memori. Nah, makanya lebih sering digunakan VIR karena IIR ini sulit diterapkan dibandingkan si VIR. Tapi si IIR ini mudah mensimulasikan sinyal analog. Nah, VIR ini, sedangkan si VIR ini memiliki kapasitas untuk itu. VIR juga, tapi si VIR ini memiliki urutan yang lebih tinggi daripada si filter VIR. Nah, mungkin begitulah sedikit cerita mengenai VIR ataupun IIR. Nah, di sini kita akan mencoba simulasi. Nah, di sini kita akan mempresentasikan
dari filter FIR, di mana kita membuat rentang sumbu waktu di mana T lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2pi, dengan di mana dibuat panjang vektor sebanyak 1 sampel. Nah, di sini kita memiliki frekuensi pencuplikan yaitu 16.000 Hz, F1 200, F2 1000, F3 5000. Oke, kita langsung coba di percobaan ini. Nah, ini di mana ini ada sintot nih. Sintot ini menjumlah semua dari sin 1 sampai sin 3, di mana akan menghasilkan sinyal acak. Nah, sinyal acak ini yang akan menguji si filter. Nah, sebelum itu kita coba dulu. Oke. Ya, kita melihat sinyal acaknya. Sebentar. Kita akan lihat plot dari jumlah filter ini semua. Nah, inilah merupakan sinyal acaknya. Dan ini misalnya yang ini yang akan kita filter nanti. Oke, sebelum itu kita lihat dari frekuensinya. Mana tadi? Oke. Nah, ini merupakan frekuensinya dari si sintot. Oke, kita langsung ke percobaan setelah ini. Nah, di mana tadi kita akan mencoba low pass dulu ya. Nah, di mana low pass ini melewatkan frekuensi yang di bawah si cutoff. Jadi kita memiliki cutoff-nya 800. Nah, di sini ada rumus low pass FIR 1 untuk memanggil filter FIR-nya. Ini NWN, N-nya ini merupakan orde karena ordenya kita menggunakan 32. Sedangkan WN ini adalah cutoff dibagi setengah dari frekuensi pencuplikan. K dapatnya 0,1. Oke, kita panggil. Oke, nah ini dimana dia melewatkan yang frekuensinya di bawah si cutoff tadi, atau sekitar si cutoff dia tidak lewat dari 800 Hz. Oke, sedangkan dari si bandpass dulu ya. Bandpass ini dia melewatkan antara 1000 sampai 3000 Hz. Nah, seperti ini. Baru dia yang di atasnya atau yang di luar dari interval ini, dia tuh diredam oleh si filter. Sedangkan high sama dengan si low tadi, dia melewatkan yang berfrekuensi tinggi saja. Nah, di atas 6000. Oke, mungkin begitu saja implementasi dari filter FIR, low pass, band pass, dan high pass. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pass ini cuma melewatkan yang di bawah cutoff, sedangkan band pass di antara interval 2 frekuensi, sedangkan high pass itu di atasnya.
Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan singkat saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.